Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atana al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan dan kesehatan. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik dalam kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bermuwajjahah, berkumpul, bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu. Dan Nabi SAW sampaikan kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Maka insyaallah duduknya kita di masjid, duduknya kita di majelis ilmu, ini termasuk salah satu di antara bagian jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kebutuhan kita sebagai seorang muslim terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan. Kenapa? Karena setiap hari kita butuh ilmu. Setiap hari akan muncul banyak masalah. Sementara kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu kecuali kita tahu akan ilmunya. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah engkau melakukan satu perkara
atau perbuatan ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaranmu, kata Allah, wal basara, dan penglihatanmu, wal fuad, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ilmu mendapatkan kedudukan yang sangat penting. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya beliau menulis babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini bermakna bahwa urgensi atau pentingnya ilmu dalam Islam ini mendapatkan kedudukan tersendiri. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis arba'in. Jadi biasanya kalau orang ingin belajar hadis, terutama fiqhul hadis, yaitu pemahaman terhadap matn hadis, itu kitab yang paling dasar untuk kita pelajari adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawi. Itu berisi 42 hadis yang mencakup seluruh pokok agama, baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan lain sebagainya. Nah, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk hadis ke-5, yaitu al-hadithul khamis, tentang ibtalul munkarat wal bid'ah, yaitu batalnya kemunkaran-kemunkaran, wal bid'ah, dan perkara yang disebut dengan bid'ah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin. Jadi di antara gelar istri-istri Nabi SAW itu Ummul Mukminin, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala an ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, man barang siapa, ahdatsa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam amrina hadza urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada minhu perbuatan tersebut, contohnya atau perintahnya atau syariatnya, maka apa kata Nabi? Fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa amila beramal, amalan dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, amalan tersebut fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita lihat dulu hadis ini secara sanad, ya. Sanad itu ada juga yang menyebutnya rijalul hadis, para perawi hadis. Kan tidak serta-merta kita baca misalkan oh ini Aisyah,
kita dapat dari Aisyah itu dari mana gitu kan? Makanya hadis ini ternyata selain terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya. Terdapat juga dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kalau dalam hadis arba'in ini disebutkan bahwa hadis ini, ya, kita bisa temukan dalam kitab induk. Jadi dalam hadis ada namanya kitab induk. Kitab induk itu ada kutubus sittah, ada kutubut tis'ah, ya. Dimulai dari yang pertama adalah Musnad Imam Ahmad. Yang kedua Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, itu kemudian disebut dengan kitab-kitab induk dalam hadis, ya. Jadi kalau kita baca hadis arba'in ini sanadnya dipotong, jadi langsung kepada sahabat atau sahabiyah. Misalkan ini kan langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita ingin merujuk lebih mendalam lagi hadis ini, ya, atau hadis-hadis tertentu, maka kita bisa merujuk pada induk kitab hadis. Ada Sahih Bukhari. Misalkan Sahih Bukhari itu nama aslinya kan Al-Jami'us Sahih. Al-Jami' itu bermakna kitab yang menghimpun seluruh perkara-perkara agama. Makanya di bab pertama Imam Bukhari itu memulai dengan kitab tentang permulaan wahyu, ya. Jadi kalau ada kitab Al-Jami' itu menghimpun seluruh perkara agama, mulai dari masalah iman, bukan hanya masalah-masalah fikih. Ada kitab itu disusun berdasarkan sunan. Kalau di kita sunan itu sunan apa? Sunan Ampel, ya, Sunan Kalijaga gitu, ya. Kalau makna sunan itu ada sebagian yang mengatakan bermakna diambil dari kata sunnah. Sunnah itu kan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dinisbatkan didasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah namanya. Nah, kalau kitab sunan ini disusun biasanya berdasarkan bab-bab fikih, berdasarkan pembahasan fikih. Maka kalau kita buka Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu diawali dengan pembahasan babut toharoh atau kitabut toharoh. Pembahasannya tentang kitab toharoh, ya. Jadi ada kitab Sahih atau kitab Al-Jami' disebutnya Imam Al-Bukhari itu, ya. Dan Bukhari Muslim hanya menyeleksi hadis-hadis sahih saja. Berbeda dengan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, selain hadis sahih, mereka juga mengutip juga hadis hasan, ya, atau hadis dhaif, ya. Karena mereka berpendapat bahwa hadis dhaif itu lebih bisa digunakan, lebih bisa diterima. Ya, misalkan ada satu perkara, ya, ada satu perkara yang itu tidak kita temukan qaul sahabatnya atau qaul pendapat para sahabat atau pendapat tabi'in dan seterusnya, yang ada cuma hadis dhaif. Maka hadis dhaif itu jauh lebih utama dibandingkan dengan menggunakan pendapat para sahabat atau pendapat tabi'in dan seterusnya, ya. Makanya nanti para ulama ada 3 pendapat dalam menyikapi hadis dhaif, ya. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan hadis dhaif sama sekali. Pendapat yang kedua, boleh menggunakan hadis dhaif, ya, kalau dalam fadhailul a'mal. Kalau dalam fadhailul a'mal itu amal-amal keutamaan, ya, seperti motivasi. Kalau engkau baca Al-Quran maka pahalanya seperti ini, dalam rangka motivasi, maka boleh. Karena dhaif itu belum tentu palsu. Dhaif belum tentu palsu.
Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama yang lainnya. Ya. Bahkan ada hadis dhaif yang kalau dikumpulkan riwayatnya dari berbagai jalur, itu kemudian statusnya bisa naik jadi hasan. Istilah Imam At-Tirmidzi, hasan li ghairihi. Begitu ya. Jadi hadis yang tidak dhaif jiddan, tidak kedhaifannya tidak sangat. Nah, jadi ada kitab-kitab sunan itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ada juga kitab musnad. Seperti kita mengenal namanya kitab Musnad Imam Ahmad. Itu disusun berdasarkan periwayat. Misalkan kalau Abu Hurairah, ya Abu Hurairah semuanya. Misalkan hadis-hadis yang berasal dari Abu Hurairah, maka terus Abu Hurairah. Hadis-hadis yang bersumber dari Aisyah, hadis-hadis Aisyah dikumpulkan. Nah, penulisan semacam ini di zaman dulu dikenal dengan istilah musnad. Jadi ada musnad, ya, disusun berdasarkan sanad periwayat. Yang kedua ada al-jami', itu disusun berdasarkan mulai dari bab keimanan, ya, permulaan wahyu dan seterusnya. Termasuk juga di situ bab-bab fikih, ya, masuk semuanya kalau al-jami' itu. Yang ketiga ada sunan. Kalau sunan itu disusun berdasarkan disusun berdasarkan bab-bab fikih, ya. Juga ada penyusunan yang lain, misalkan al-mustadrak dan lain sebagainya. Nah, hadis yang kelima di arba'in ini bisa kita rujuk dalam kitab-kitab induk. Ada 4 kitab induk yang bisa kita rujuk. 1 Sahih Bukhari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua dalam Sahih Muslim, bisa kita rujuk. Yang ketiga dalam Sunan Abu Daud, yang keempat dalam Sunan Ibnu Majah. Saya kemarin melihat salah satunya jalur dari Imam Muslim. Jalur dari Imam Muslim. Ya. Imam Muslim itu kan dikenal sebagai mudawwin. Mudawwin itu penyusun, penulis kitab hadis, kitab induk hadis. Dan di kitab Muslim ini kita temukan di hadis nomor 1718. Karena kalau semuanya diteliti secara sanad, ini memang panjang gitu ya. Mungkin tidak akan cukup waktunya. Saya coba lihat dari Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim hadis ini, ya, atau riwayat ini bisa kita temukan dalam bab fil aqdiyah, ya. Bab tentang al-aqdiyah, tentang babu naqdil ahkamil batilah. Jadi bab tentang batalnya hukum-hukum yang batil, ya. Batalnya hukum-hukum yang batil dan bantahan terhadap perkara-perkara baru. Itu hadis nomor 1718. Nah, pertanyaannya, dari mana Imam Muslim meriwayatkan hadis ini? Gitu kan? Dari mana Imam Muslim meriwayatkan hadis ini? Imam Muslim mengambil hadis ini dari seseorang yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin As-Sobah. Jadi Imam Muslim penulis hadis dapat hadis ini dari seseorang namanya Abu Ja'far bin As-Sobah. Wafat tahun 227 Hijriyah. Ya, Abu Ja'far Muhammad, nama aslinya Muhammad bin As-Sobah. Kunyahnya Abu Ja'far, wafat tahun 227. Dan beliau Abu Ja'far bin As-Sobah ini disebut dengan thiqatun hafidhun. Dia terpercaya, hafidhun, juga seorang hafidh. Jadi kalau hafidh di zaman dulu bukan seperti hafidh di zaman sekarang, ya. Kalau sekarang kan hafal Quran 30 juz, hafidh. Ya, alhamdulillah. Tapi hafidh di zaman dulu pernah disodorkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Wah, Imam Ahmad bin Hambal, ya, berapa jumlah hadis yang dihafal seseorang ketika bisa disebut hafidh atau bisa disebut mufti? Apakah 100.000 hadis cukup? Kata Imam Ahmad bin Hambal, enggak cukup. Bagaimana dengan 150.000 hadis? Cukup? Enggak cukup juga, kata Imam Ahmad. 200.000
ya nggak cukup juga. Kita mah boro-boro 200.000. Hadis arba'in aja nomor 1 masih belepotan kan, gitu kan. Di zaman dulu ini masya Allah ya. Ini hadis arba'in aja kita mungkin nanti hatam. Saya sudah menghatamkan alhamdulillah hadis arba'in ini di beberapa masjid ya. Saya tanya, ada yang hafal? Minimal 1 aja hadis arba'in yang sudah dipelajari. Ternyata tidak ada satupun yang hafal. Ya. Padahal teknologi hari ini memudahkan kita untuk akses hadis apapun mudah kan. Misalkan minimal hadis nomor 1 aja kita hafal. Bukan hanya matannya tapi sanadnya ya. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Imam Muslim An-Nisaburi ya. Hafal, oh alhamdulillah kalau hafal. Minimal 1, ternyata enggak gitu. Nah Imam Ahmad bin Hambal dulu pernah disodorkan berapa kalau apa namanya bisa disebut sebagai hafidh lah atau sebagai apa namanya mufti gitu ya, bisa berfatwa. Ini kan kalau bahasa kitanya baru syarat administrasi ya. Jadi baru syarat apa? Administrasi. Kalau zaman kita hari ini baru berkasnya aja. Ya, jadi orang yang hafal 350.000 hadis pun itu belum ada kriteria lain nanti yang apakah dia masih layak untuk berfatwa atau tidak gitu kan, atau layak disebut hafidh atau tidak. Nah ternyata Imam Ahmad bin Hambal disodorkan sampai kemudian 350.000 hadis. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya kurang lebih aku mengira 305 kalau hafal 350.000 hadis seseorang cukup disebut sebagai apa namanya orang yang bisa berfatwa atau disebut sebagai hafidh, kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi zaman dulu ya memang ada istilah apa degradasi atau apa ya. Jadi kalau sekarang kan hafal Quran hafidh gitu ya. Kalau dulu hafalan Quran itu biasanya di waktu kecil. Imam Syafi'i kan usia 7 tahun, Imam Ahmad 9 tahun gitu ya. Jadi waktu kecil itu sudah selesai dengan hafalan Quran. Baru kemudian menghafal yang lainnya. Bahkan disebutkan seorang ulama muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal alf hadisan. Kurang lebih Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis katanya. Jadi bukan matannya saja, berikut rijalul hadis. Rijalul hadis itu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan aku hafal kurang lebih 100.000 atau 200.000 hadis seperti aku menghafal surat Al-Ikhlas. Bayangkan, seperti aku menghafal surat Al-Ikhlas. Kira-kira kalau kita ngafal surat Al-Ikhlas perlu mikir gak kalau baca Al-Ikhlas? Kadang-kadang nggak khusyuk pun bisa baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Nah itulah para ulama zaman dulu, kekuatan hafalan mereka masya Allah. Ya. Jadi zaman dulu itu tulisan jarang, hafalannya kuat-kuat. Para sahabat, makanya kenapa bangsa Arab itu kan di zaman dulu, di zaman Nabi dikenal sebagai an-nabiyul ummi atau bangsa Arab itu ummi. Memang sebagian mereka bisa baca dan bisa nulis, tapi sebagian besar itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kelebihan mereka bangsa Arab itu di zaman itu apa? Kekuatan hafalannya luar biasa. Kekuatan hafalannya luar biasa. Ya. Bahkan sampai sekarang kabarnya kalau orang Arab itu rata-rata hafalannya kuat. Ya. Kuda saja bukan hanya dirinya, saya bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa sampai kepada keturunan 100 itu masih bisa ditelusuri. Kalau kita, saya nih orang Sunda gitu ya, paling hafal sampai kakek buyut doang. Saya bin siapa bin siapa bin siapa. Kesananya mentok. Kita nggak tahu anak siapa. Jangan-jangan anaknya Raja Majapahit gitu kan. Atau anak siapa kita nggak tahu, nggak bisa nelusuri. Ya, itu kekuatan hafalan mereka. Nah, yang disebut dengan thiqah itu terpercaya. Jadi yang namanya ahli hadis ya, atau orang yang meriwayatkan hadis di zaman dulu harus thiqah. Thiqah itu bisa dipercaya, tidak pernah berbohong, tidak dikenal tukang bohong, bahkan tidak pernah ketahuan berbohong. Bahkan mungkin pernah kita baca riwayat ya, Imam Al-Bukhari satu ketika mau mengambil hadis
dari seorang periwayat yang ada di Irak. Ketika sampai di kediamannya, ternyata Imam Bukhari sedang melihat orang ini ngasih makan ayam. Ya. Jadi ngasih makan ayam, dan ayam itu dibohongi oleh periwayat hadis ini. Ketika Imam Bukhari ngelihat ya si periwayat hadis ini membohongi ayam, Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadis. Itu saking luar biasanya, ayam aja. Ayam dibohongi ayam itu nggak jadi diambil hadis. Ya, apalagi kita kayaknya, mungkin sehari kadang berapa kali ngebohong kan, nggak bisa jadi kebohongan yang sadar atau kebohongan yang tidak sadar gitu. Udah ditolak aja, ya udah langsung aja doif. Seandainya masa penulisan hadis itu masih ada ya. Nah, jadi Imam Muslim, kita kan rujuk ke kitab induk, kitab Sahih Muslim. Imam Muslim ngambil dari siapa? Abu Ja'far Muhammad bin As-Sabah, ya, wafat tahun 227 Hijriah, thiqatun hafid. Selain terpercaya, jujur, hafidun. Dia juga kuat hafalannya. Ya, kuat hafalannya. Nah, Muhammad bin As-Sabah atau Abu Ja'far ngambil dari siapa? Ya, dari Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Berarti apanya Abdurrahman bin Auf? Ya, Abdurrahman bin Auf punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Sa'ad. Berarti cucu ya. Cucu cucu Abdurrahman bin Auf punya anak lagi namanya Ibrahim. Berarti cicit. Jadi Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Jadi Abu Ja'far As-Sabah ngambil dari Ibrahim atau dikenal dengan namanya Ibrahim Az-Zuhri. Ibrahim Az-Zuhri. Kunyahnya Abu Ishaq, dan beliau juga disebut sebagai thiqatun hafidun. Orang yang thiqah, terpercaya, hafidun, dan juga penghafal hadis. Ya. Nah, beliau ngambil dari siapa? Ya, dari jadi Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ini menceritakan, aku mendengar hadis ini dari ayahnya. Dari siapa berarti? Dari Sa'ad. Jadi Ibrahim dengar dari Sa'ad. Sa'ad mendengar dari siapa? Dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdurrahman bin Auf. Kita kenal kan ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf itu kan kalau sahabat gak usah diragukan lagi. Dalam ilmu hadis semua sahabat ya semuanya thiqah, semuanya terpercaya. Ya, semuanya terpercaya, dan ya tidak ada istilah ini hadisnya lemah atau apa kalau sudah sampai ke sahabat. Abdurrahman bin Auf ini mendengar dari siapa? Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi berarti siapa? Cucunya Abu Bakar. Ya. Jadi namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dan beliau Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ini termasuk 7 di antara ahli fikih Madinah. 7 di antara ahli fikih Madinah. Jadi kalau dalam kita bicara sanad hadis, maka ada istilah madarul isnad, poros-poros sanad. Ada poros sanad di Mekah, ada poros sanad di Madinah, ada poros sanad di Kufah, ada poros sanad di Basrah. Kenapa? Karena Rasulullah pasca wafat, para sahabat kan tidak semuanya tinggal di Madinah. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Irak. Seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud itu ke Irak. Makanya jalurnya Abu Hanifah itu ngambil ilmunya dari jalur siapa? Anas bin Malik, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang di Irak. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Syam. Jadi nyebar, ya, para sahabat itu nyebar. Ada yang ke Mekah gitu ya. Jadi hadis ini dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dapat dari siapa? Ya, dapat dari bibinya. Siapa bibinya? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim menulis hadis ini langsung dipotong, jalur-jalur yang tadi dipotong supaya untuk memudahkan, langsung dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kalau dilihat jalur-jalurnya
Maka disebutlah hadis ini karena tadi yang meriwayatkannya siqatun hafidun ya, terpercaya, hafid terpercaya, hafid terpercaya, hafid, maka hadis ini termasuk di antara hadis sahih. Nah, makanya kenapa disebut hadis sahih? Hadis sahih itu salah satu di antara hadis yang makbul, hadis yang diterima, bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, itulah ya, maksudnya ke situ. Karena nanti ada hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, nanti periwayat itu tadi yang tadi saya sebutkan nama-nama dari Muslim atau dari siapa, itu ada yang dikenal misalkan muttaham bil kadzib, tertuduh pendusta, ya. Makanya nanti hadisnya bisa jadi dhaif atau bahkan bisa jadi ada hadis-hadis yang palsu gitu kan. Ya. Bahkan banyak para ulama menyebutkan ada hadis-hadis yang la aslalah, tidak ada asal usulnya. Seperti hadis apa? Ramadan itu katanya awwaluhu rahmah. Ya, 10 hari pertamanya apa? Rahmat. Wa awsatuhu magfirah. Pertengahannya magfirah, ampunan. Wa akhiruhu itkum minan nar. 10 hari terakhirnya ditutup dari pintu neraka, diselamatkan dari api neraka. Kata Dr. Lutfi Fathullah, hadis ini enggak ada dasarnya. Ramadan itu 1 sampai 30 rahmat, 1 sampai 30 magfirah, 1 sampai 30 itkum minan nar. Jadi tidak dibagi-bagi 1, 10 dan seterusnya. Atau kita mengenal hadis apa namanya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati besok. Ini seakan-akan sekulerisasi. Kalau lagi kerja udah jangan ingat akhirat, fokus aja kerja. Nah, gitu kan. Kalau lagi akhirat jangan ingat dunia, fokus aja gitu. Padahal kan Islam justru mengajarkan apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tapi engkau jangan lupa apa namanya? Bagianmu di dunia gitu. Jadi hadis-hadis tersebut banyak di masyarakat, kadang hadis-hadis yang bukan hanya dhaif gitu, bahkan tidak ada asal usulnya, ya, tidak ada apa? Asal usulnya. Ya, makanya perlu hadis ini kan ilmu alat, ilmu apa? Masadirut tasyri', ya, dasar daripada pensyariatan. Nah, baik, itu secara sanad ya. Maka hadis ini sepakat para ulama termasuk ke dalam hadis yang sahih, hadis yang diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun urgensi hadis ini sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, ya, termasuk aslun azimun min usulil Islam, pokok yang agung, dasar yang agung daripada dasar-dasar keislaman. Jadi ada 2 hadis yang menjadi pokok dasar-dasar keislaman. Satu, hadis nomor pertama, ya, yang pertama adalah hadis nomor 1 di hadis arba'in ini, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat, ya. Hadis ini sebagai disebut mizanun lil a'mali fi batiniha, sebagai timbangan amal perbuatan secara batin. Makanya niat itu kan masuknya kepada amalan hati. Kalau niat itu masuknya amalan hati, ya tidak bisa kita sebut misalkan kamu mah gak ikhlas ya. Yang ikhlas atau enggak itu hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Kita nih ngaji di sini, gak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang gak ikhlas, kecuali diri kita masing-masing dengan siapa? Dengan Allah. Makanya niat itu termasuk amalan hati. Hadis innamal a'malu binniyat itu merupakan barometer, ya, timbangan dalam amalan-amalan yang berasal dari hati. Yang kedua, hadis ini, ya, man amila amalan, siapa yang beramal dengan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Hadis ini kata para ulama, hadza mizanun lil a'mali fi dhahiriha. Ini adalah
timbangan, ya hadis ini merupakan timbangan atau barometer buat amalan-amalan dalam hal yang zahir, dalam hal yang tampak. Ya, amalan yang tampak. Kita misalkan sholat subuh, ya, saya mah subuh hari ini gak mau 2 rakaat, ya, semangat maunya berapa? 3 rakaat. Ya, kira-kira diterima apa enggak sholat subuhnya? Enggak. Itu secara zahir, ya, itu secara zahir. Wa kullu amalin la yakunu alaihi amrullah, la yakunu alaihi amrullah wa rasulih, fahuwa mardudun ala amilihi. Dan ya, segala sesuatu amal perbuatan yang tidak ada dasarnya, perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita belajar fikih hadisnya. Tadi kan rijalul hadisnya, ya, atau sanadnya. Yang kedua tadi kita belajar tentang apa urgensi hadis ini, ya. Jadi urgensi hadis ini sebagai pokok-pokok yang agung, pokok-pokok yang utama dalam pokok-pokok ajaran Islam. Ya, karena ada 2 hadis. Hadis innamal a'malu binniyat itu merupakan barometer untuk hati, niat dan seterusnya. Hadis ini barometer untuk amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang terlihat. Nah, fiqhul hadis atau pemahaman terhadap hadis ini, yang pertama kata para ulama, termasuk di sini yang mensyarah kitab ini yaitu Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu, ya. Beliau mengatakan al-Islamu ittiba'un la ibtida. Islam itu adalah ittiba', mengikuti contoh, ya, dari Nabi SAW, la ibtida', bukan melakukan perbuatan ibtida', sesuatu yang baru, atau ada istilah bid'ah. Memang ada sebagian orang yang ketika disebut bid'ah, saya lihat memang ada 2 kelompok. Pertama, ada kelompok ekstrim kanan, yang kedua ada kelompok ekstrim kiri. Apa ekstrim kanan? Seakan-akan tidak ada dalam perkara agama ini kecuali semuanya bid'ah. Jadi ada sedikit-sedikit, oh ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah gitu. Termasuk dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, terlalu mudah menuduh bid'ah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada yang menganggap bahwa gak ada dalam perkara agama ini yang bid'ah, sehingga semuanya semuanya tidak ada yang bid'ah gitu. Ya, ini juga berbahaya. Makanya Islam itu kan kelompok yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tidak boleh kita ekstrim kanan, tidak boleh juga ekstrim kiri. Bahkan ada begini, ada sebagian orang yang menganggap bahwa sholat di lantai yang ada keramiknya, ya, ini katanya bid'ah. Ya, ada satu, saya pernah ikut grup di WA gitu. Ada seorang kiai dimasukin ke grup, bahwa beliau bilang sholat itu harus seperti Nabi. Memang si prinsipnya benar, harus memang sholat itu harus seperti Nabi. Apa salah satunya katanya seperti Nabi itu? Tidak boleh sholat itu pakai lantai seperti ini, apalagi pakai sajadah. Jadi harus sholat di pasir, di tanah. Karena dulu Nabi, kata beliau, ketika sholat di Masjid Nabawi itu sholatnya pakai pasir. Nah, itu sampai ada segitu, ya. Jadi kita orang yang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjid Nabawi, termasuk kita apalagi keramik pakai AC, ini gak boleh kata beliau. Ini kata beliau bid'ah katanya. Karena ini kan termasuk orang-orang yang sangat terlalu ekstrim dalam menilai sesuatu yang disebut dengan bid'ah. Ada juga orang yang terlalu sehingga seakan-akan semua hal di dunia ini dalam perkara agama gak ada yang bid'ah. Semuanya boleh, bebas gitu. Ya. Nah, pertama tentu kita harus melihat dulu pengertian apa sih bid'ah itu apa. Bid'ah itu kan ada, jadi bid'ah itu pertama kita bisa lihat Quran. Al-Quran Allah pernah menyampaikan badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah telah menciptakan langit dan bumi.
Ini bermakna badi'u itu berarti Allah berbuat bid'ah. Apa maksud bid'ah di sini secara bahasa? Maksudnya adalah bi ghairi mithalin sabik, tanpa ada contoh terlebih dahulu, ya. Jadi misalkan menciptakan sesuatu dan itu gak ada contohnya, itu disebut dengan bid'ah secara apa? Bahasa. Maka langit, ada gak yang menciptakan langit selain Allah? Tentu gak ada. Kalau kita meyakini langit diciptakan oleh selain Allah, kita kafir kan? Ya. Bumi, ya, makanya disebut badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya. Yang itu semua tidak pernah ada yang menciptakan sebelumnya. Bi ghairi mithalin sabikin. Ya. Nah, makanya kita lihat, jadi bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, al-ihdats, ya, sesuatu yang baru. Maka lihat bagaimana definisi para ulama. Saya mengutip beberapa ulama salaf, ya, ulama terdahulu ketika menafsirkan atau mendefinisikan bid'ah. Satu, Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Asy-Syatibi, yang disebut dengan bid'ah itu apa? Kata beliau, thariqatun fid dini, adalah thariqah, metode, ya, fid dini, dalam urusan agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, tudahi asy-syar'iyyah, dalam rangka menyaingi syariat, yuqsadu bis-suluki 'alaihal mubalaghah, yang tujuannya melakukan sikap yang berlebih-lebihan, fit ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin dari definisinya Imam Syatibi. Pertama, tata cara, metode yang ada dalam agama ini yang dibuat-buat, tujuannya apa? Menyaingi, menandingi syariat, ya, menandingi syariat, ya, yang berlebih-lebihan, ya, dengan sikap berlebih-lebihan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Contohnya di sini disebutkan ada orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa? Biroks, dengan cara menari-nari, ya, atau dengan cara bin nadhari ila wujuhin nisa, dengan cara melihat kepada wajah perempuan. Ada sekte dalam Islam ini menganggap bahwa kalau ngelihat wajah perempuan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini jelas sepakat para ulama bahwa ini termasuk perkara yang bid'ah, gitu ya. Yang kedua, Imam An-Nawawi. Tadi Imam Syatibi. Yang kedua, Imam An-Nawawi, ya. Kata Imam Nawawi, menurut ahli bahasa, kata beliau, yang disebut dengan bid'ah itu kullu syai'in amila ala ghairi mithalin sabik, segala sesuatu, ya, atau segala perbuatan yang dikerjakan tanpa ada contohnya terdahulu. Tanpa ada contohnya terdahulu. Itu kata Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar mengatakan kullu syai'in, ya, uhditha ala ghairi mithalin. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contohnya yusamma bid'ah. Itu disebut dengan bid'ah. Sawa'un kana mahmudan aw madmuman. Ya, baik itu perkara yang terpuji atau perkara yang tercela. Nah, dari sinilah kemudian para ulama ada perbedaan pendapat dalam masalah bid'ah. Apakah bid'ah itu dibagi-bagi atau bid'ah itu tidak dibagi-bagi? Ya. Ulama yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, berarti kalau sesat, semua bid'ah itu sesat, tidak dibagi, itu salah satunya adalah Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi mengatakan bahwa bid'ah itu tidak dibagi-bagi, tapi semua bid'ah itu apa? Sesat, kata Imam Syatibi. Ulama terdahulu yang lain ternyata ada juga yang mengatakan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, ada juga yang mengatakan ini terbagi katanya. Ya, ini sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagaimana qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam, kata Imam Syafi'i. Mahmudatun wa madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ya. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun.
bid'ah yang perbuatan baru, maksud bid'ah di sini perbuatan baru. Perbuatan baru yang sesuai dengan sunnah, itu kata Imam Syafi'i, fahuwa mahmud, maka bid'ah tersebut terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madmum, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka bid'ah tersebut tercela. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Makanya ternyata para ulama tidak satu suara, ya. Ada yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah dalam masalah agama, ada bid'ah dalam masalah dunia. Ya, secara mau tidak mau ini juga merupakan pembagian, ya, bid'ah dalam agama, bid'ah dalam urusan dunia, ya. Maksudnya apa? Ada mayoritas ulama, ya, berpendapat bahwa setiap perbuatan baru yang itu masih didasari oleh dasar-dasar syariat, ada dasarnya dari Quran, Sunnah, ya, atau ijma dan lain sebagainya, ya, atau athar, ya, maka itu tidak serta-merta disebut bid'ah. Atau perbuatan yang sifatnya masih ijtihadiyah, itu tidak serta-merta disebut dengan apa? Dengan bid'ah. Ya, itu para ulama menyebutkan demikian, ya. Bagaimana dengan hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara baru itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala sesuatu yang sesat itu berada di neraka. Untuk menafsirkan hadis atau membaca hadis, kita sepakat bahwa hadis itu harus difahami dengan pemahaman para ulama, terutama ulama salafus shalih. Kita sepakat itu, ya. Jangan kita terjemahkan sendiri, kemudian definisikan sendiri, ambil kesimpulan sendiri, itu berbahaya. Maka hadis ini, ya, kata Nabi SAW kan disampaikan, apa kata Nabi? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang baru termasuk bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya di neraka, gitu kan? Nah, hadis ini harus dipahami berdasarkan pendapat para ulama. Salah satunya kita kutip dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi berpendapat qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, hadza amun makhsusun. Kalimat ini adalah kalimat umum, makhsusun yang dikhususkan, wal muradu ghalibul bid'ah, dan maksudnya adalah ghalibul bid'ah, mayoritas atau keumuman bid'ah. Jadi umumnya bid'ah itu sesat. Kalau yang disebut bid'ah umumnya adalah sesat dan menyesatkan, umumnya. Tapi ada bid'ah menurut Imam An-Nawawi yang itu tidak dianggap sesat. Contohnya, ya, salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Para ulama sepakat itu bukan bid'ah. Misalkan salat tarawih 20 rakaat, itu bid'ah atau bukan? Bukan. Ya, walaupun ada enggak ulama yang mengatakan itu bid'ah, ada. Tapi itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena masih didasari oleh hadis Nabi. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, fa idza khasyiya ahadukumus subha fa shalla raka'atan wahidatan an tutira. Salat malam itu 2 rakaat, ya. Sampai tidak ada batasannya, 2 terus berapapun, ya. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, maka apabila salah satu di antara kalian khawatir mendekati salat subuh, fa shalla raka'atan wahidatan an tutira. Salatlah 1 rakaat, yaitu salat witir. Makanya ketika Umar bin Khattab menyatukan jamaah salat dalam satu jamaah, apa kata Umar? Ni'matul bid'atu hadih. Inilah sebaik-baiknya apa? Bid'ah. Itu tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi kemudian dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Dan tidak ada satupun ulama di kalangan sahabat pada waktu itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Umar itu termasuk bid'ah yang tercela, gitu ya. Tidak ada satupun mengatakan demikian. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Atas kalian agar berpegang teguh dengan sunnahku dan dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Salah satu khulafa'ur rasyidin siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya.
Nah, termasuk juga hal-hal lain yang sifatnya perkara ijtihadiyah. Ijtihadiyah, ya. Maka kita sebagai muslim harus bersikap tawassut, pertengahan antara terlalu mudah mengatakan ini bid'ah itu bid'ah, dengan terlalu mudah menganggap bahwa semua perkara baru tidak ada yang bid'ah, ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun perkara-perkara yang masih ada dalilnya secara umum, para ulama sepakat ada dalilnya secara umum, maka itu tidak serta-merta tidak boleh kita terlalu mudah mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Kalau ada dalilnya secara secara umum, ya. Jadi ada banyak contoh-contoh, misalkan dalam hal-hal kita, ya, itu tidak termasuk bid'ah. Contoh misalkan dalam perkara ijtihadiyah, saya sering sampaikan, sudah syuruk, ya, sedikit lagi. Al-qunutu fi salatil fajr, kunut di salat subuh, ya, kunut di salat subuh. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan kunut di salat subuh adalah bid'ah? Itu pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan begini, berdasarkan riwayat hadis dari Tariq, ya. Tariq itu bertanya kepada bapaknya dari kakeknya. Apa kata Tariq? Ya abah, wahai ayahku, qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajr. Wahai ayah, dulu engkau pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka kunut di salat subuh? Apa kata bapaknya? Ai bunayya muhdats, wahai anakku, sesungguhnya kunut di salat subuh itu termasuk perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, maka kunut di salat subuh berdasarkan pendapatnya Abu Hanifah yang lama itu termasuk perkara bid'ah. Tapi kita karena cuman baca satu hadis ini kemudian mengatakan orang yang kunut di salat subuh berarti pelaku bid'ah. Wah, hati-hati juga. Sebab ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih dari Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Su'ila Anas. Hadis nomor 2001. Saya pernah cek di Sahih Bukhari 2001. Su'ila Anas. Anas pernah ditanya, aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajri fis subhi, apakah Rasulullah kunut di salat subuh? Apa jawaban Anas bin Malik? Naam. Ya, Nabi itu melaksanakan kunut di salat subuh. Qabla ruku, apakah sebelum ruku? Kata Anas bin Malik, ba'dar ruku'i yasiran, setelah ruku dengan bacaan yang ringan. Jadi kalau berdasarkan riwayat tadi kunut di salat subuh itu bid'ah, tapi kok kata Anas bin Malik Nabi itu justru melakukan kunut di salat subuh, ya. Jadi kalau masih ada hadisnya, bahkan ini hadis sahih, tidak bisa kita mengatakan kunut di salat subuh itu termasuk bid'ah. Hati-hati, karena masih ada hadis dari Anas bin Malik. Yang jadi masalah adalah apakah Nabi kunut di salat subuh itu terus menerus atau tidak. Nah, ini ada hadis lain, ya. Sebagian, ya, ketika ada hadis ini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hadis ini sahih sebagaimana Imam Nawawi. Makanya dalam mazhab Syafi'i sunnah kunut di salat subuh itu terus menerus, karena menurut mazhab Syafi'i hadis ini hadis sahih. Sementara mazhab Hambali, ketika ada yang hadis yang mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fi subhi hatta faraqad dunya, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, karena ada namanya Abu Ja'far Ar-Razi, ya, atau namanya Isa bin Mahan yang tertuduh pendusta, ya, yang dia terpercaya tapi hafalannya buruk, katanya begitu. Ya, itu yang jadi masalah. Makanya jalan tengahnya seperti apa? Jalan tengahnya dalam fikih kita harus punya prinsip. Misalkan saya tidak kunut di salat subuh, ya, nggak masalah. Tapi jangan kemudian mudah menyalahkan bahwa yang kunut itu termasuk melakukan kebid'ahan. Atau saya kunut di salat subuh, tapi mengatakan yang tidak kunut itu juga melakukan mengingkari sunnah. Itu hati-hati, ya. Jalan tengahnya apa?
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, ya, kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, misalkan kita tidak kunut tapi imamnya kunut, maka ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila dia ruku maka ikut ruku, apabila dia sujud ikut sujud, apabila dia berdoa maka aminkan doanya. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, mengatakan, Imam Ibnu Hazm mengatakan qanata hasan wa tarkuhu hasan. Kunut di salat subuh bagus, tidak kunut juga bagus, karena semuanya didasari oleh dalil. Selama itu didasari oleh dalil, maka kita tidak boleh mudah untuk mengatakan ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ya. Kecuali tidak ada dalilnya sama sekali, perbuatan itu dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, maka itu tidak boleh dan itu benar-benar bid'ah. Nah, itu salah satu contohnya. Memang banyak, ya, contoh-contoh yang lain. Karena mungkin waktu kita juga terbatas, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa difahami, ya, terutama berkaitan dengan fikih hadisnya dan seterusnya. Intinya kita berharap kita menjadi orang yang tawassut, orang yang pertengahan, ya, tidak tidak mudah, ya, karena kita bukan ulama, ya. Karena banyak sekarang perdebatan di medsos itu sebab banyak orang-orang awam yang ikut nimbrung di situ, ya, ikut nimbrung. Padahal hal-hal tersebut sudah selesai dibahas oleh para ulama di zaman dulu, ya. Tapi barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan, itu semata-mata kesalahan saya pribadi, kebodohan saya pribadi, dan tentu kebenaran hakiki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Atau mungkin nanti. Baik, jazakallah Ustadz atas materinya. Satu pertanyaan barangkali untuk hadirin sekalian. Untuk ayo, ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ustadz. Rasanya kalau saya dikasih kesempatan nanya, saya pengen nanya aja gitu. Pertama rasanya saya sampaikan rasa bahagia, rasa senang saya di dalam mendengarkan kajian-kajian Ustadz ini, karena memang untuk selalu menimbulkan pertanyaan, selalu menimbulkan gairah. Apalagi kalau nengok wajah Ustadz itu rasanya kok nyaman gitu, orangnya ganteng, cakep, enak didengar gitu ceramahnya. Jadi apalagi kalau imam itu luar biasa. Jadi sekali-sekali Ustadz juga minta tolong jadi imam di sini kalau kebetulan ada ceramah begitu. Enak sekali didengar gitu. Nah, cuman pertanyaan saya ini barangkali kita ini apakah masih layak kita ini berharap surga gitu ya? Kalau kita lihat tadi Imam Syafi'i itu umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, dan kita ini jangankan Ustaz kata seperti Ustaz tadi bilang, jangankan hafal Al-Quran, juz 30 aja banyak yang lupa lagi, sudah hafal lupa lagi gitu. Nah, sehingga namun kita tentu selalu berharap juga bagaimana kita bisa berharap untuk bisa, artinya bisalah kita masuk mencapai surganya Allah juga pada akhirnya, walaupun dengan upaya yang sangat-sangat terbatas begitu. Nah, masih pantaskah kita berharap seperti itu barangkali, sementara amal ibadah kita, kelakuan kita jauh-jauh daripada sahabat yang kita selalu dengarkan, selalu impikan untuk mengikuti jejaknya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam hal bid'ah yang disebutkan tadi itu, apakah hanya di dalam hal-hal yang sifatnya wajib saja? Misalnya, katakanlah misalnya kalau sholat subuh ditambah 1 rakaat, ya itu jelas bid'ah gitu. Tapi kan banyak hal yang menjadi perdebatan atau persengketaan di antara kita yang tidak bisa memahaminya. Nah, kadang-kadang kita buat bercanda. Ya, kalau orang yang mengatakan itu bid'ah karena tidak ada dasar, ya kenapa kamu juga tidak melakukan seperti Nabi begitu? Misalnya apa? Nabi istrinya 3, lebih banyak. Kenapa kamu kok cuma 1? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi bagian diskusi-diskusi yang kadang-kadang nggak ada ujungnya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana secara umum pandangan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada kabar gembira dari Nabi,
kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku akan masuk surga. Jadi ini supaya kita optimis. Illa man aba, kecuali kata Nabi yang menolak, yang enggak mau masuk surga. Ternyata ada yang enggak mau masuk surga. Maka para sahabat nanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang kagak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. "Wa man 'asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepadaku, berpaling dari ajaranku, berpaling dari sunnahku, faqad aba, maka dia orang yang enggak mau masuk surga. Artinya, ittaqullaha, kata Nabi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Kita tidak dituntut untuk jadi sebagaimana jadi para ulama seperti itu ya. Tapi cukup ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu cukup menjadi bekal buat kita berharap akan surganya Allah. Karena kita beribadah, kalau kita ibadah untuk mendapatkan surga, yakin ibadah kita tidak akan cukup untuk dapat surganya Allah. Yakin gak akan cukup. Salah satu athar, salah satu riwayat, dulu ada di kalangan umat terdahulu melakukan ibadah selama puluhan tahun, beruzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari lingkungan sekitar, kemudian diam di gunung gitu ya. Diam sendiri, fokus ibadah. Ibadah selama puluhan tahun, diwafatkan kemudian oleh Allah. Setelah diwafatkan oleh Allah, maka disebutkan dalam athar tersebut, kata Allah, "Wahai malaikat, masukkan orang ini ke dalam surgaku dengan rahmatku." Tapi kata orang ini, "Ya Allah, aku kan sudah ibadah puluhan tahun. Ya Allah, aku kan sudah ibadah, seluruh hidupku aku gunakan untuk ibadah kepadamu. Aku ingin masuk surga itu bukan dengan rahmatmu ya Allah, tapi aku menginginkan masuk surga itu dengan amal ibadahku." Kemudian apa kata Allah? "Malaikat, tolong timbang antara amal ibadah yang dia lakukan selama puluhan tahun itu, selama seumur hidup itu, dengan nikmat yang aku berikan." Akhirnya ditimbang nikmat yang Allah berikan kepada orang itu dengan ibadah yang dia lakukan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak, dan ibadah yang dia lakukan untuk bayar nikmat Allah saja gak cukup. Ya, kata Allah, seandainya ibadahmu ini ingin membayar nikmat yang aku berikan, gak akan cukup. Dan memang tidak cukup, jauh, jomplang gitu. Maka kata Allah, "Wahai malaikat, tolong orang ini seret ke dalam neraka." Maka orang ini, "Kalau begitu ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena rahmatmu." Tetap aja kalau orang ya, kalau udah tertekan gitu ya, dalam keadaan sempit, ya udah ya Allah, daripada masuk neraka gitu kan, tetap aja mau masuknya masuk surga. Jadi seandainya seluruh ibadah yang manusia gunakan untuk bayar nikmat Allah, gak akan cukup. Hatta seumur hidup kita itu kita gunakan full untuk ibadah, gak akan cukup. Maka kata Nabi, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya. Jadi cukup bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ya, maksud di sini yaitu maksudnya adalah kemampuan maksimal, semaksimal mungkin. Bukan berarti nyantai lah. Ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kayaknya agak pegel-pegel nih, agak panas sedikit. Kata Allah juga kan, kata Nabi juga, bertakwa sesuai kemampuan. Itu bukan seperti itu. Itu namanya malas, ya. Panas dikit ya, keseleo dikit, gak ke masjid. Kan kemarin katanya sesuai kemampuan. Bukan itu maksudnya, tapi semaksimal mungkin. Maka insya Allah kita harus tetap optimis. Ibadah itu antara al-khauf wa raja. Takut tidak diterima, tapi sebaliknya harus punya harapan. Iya, memang kalau kita bandingkan ke para sahabat, ke para ulama, kita jadi insecure gitu ya. Kita jadi gak pede. Aduh, siapa saya? Wah, makin jauh aja dari surga gitu. Maka para ulama mengatakan begini, merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Ya. Jadilah orang yang merasa selalu melakukan kesalahan supaya kita banyak bertobat. Ya. Jangan merasa saya sudah soleh. Kalau sudah soleh, hati-hati. Iblis itu orang yang merasa soleh kan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, katanya begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tentang
bid'ah ya. Ya memang para ulama sepakat dalam hal definisi bid'ah. Definisinya ya. Kemudian cuman berbeda pendapat dalam hal tadi masalah pembagian bid'ah ya. Apakah itu ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela ya. Sebagian ada yang membaginya seperti sebagian ulama Syafi'iyah, bid'ah terpuji, bid'ah tercela. Sebagian ada yang membaginya ini bid'ah dalam masalah agama, ini masalah dunia. Itu juga pembagian sebetulnya, gitu ya. Ada yang bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bid'ah itu khusus dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia itu namanya maslahatul mursalah. Seperti apa? Seperti Nabi gak pakai sajadah, kita pakai sajadah. Itu bukan bid'ah namanya, itu maslahatul mursalah. Sebagian. Memang itu perdebatan yang tidak ada habisnya. Kita hanya sebagai nakil. Nakil itu orang yang mengikuti, gitu kan? Para ulama menyampaikan al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Ya. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Itu yang paling bagus. Itu yang pertama prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah apa? Dalam menentukan satu perkara bid'ah atau tidak, itu ada dhawabitnya. Itu ada rulesnya. Ya, itu ada rulesnya. Ya, tidak semua perkara itu disebut dengan bid'ah atau semua perkara tidak bid'ah. Itu harus hati-hati. Ada rulesnya, ada aturannya. Ya. Jadi kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari Al-Quran, baik dari as-sunnah, atau dari ijma', atau dari qiyas, gak ada dasarnya sama sekali. Nah, itu bisa disebut sebagai bid'ah. Tapi kalau masih ada dasarnya, dalil umum misalkan, dalil umum ya, kalau misalkan dalil umum maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Ya, kalau masih ada dasarnya, ada dalil tasyri'nya, ya. Kecuali misalkan ada perkara-perkara tertentu, ya, yang dilakukan contohnya, ya, yang dilakukan dan itu merupakan sesuatu yang jelas-jelas bid'ah, jelas-jelas bid'ah. Ya, jadi yang lebih baik adalah kita menghindari perdebatan karena kita bukan ulama, ya. Kita ikuti apa yang kita yakini. Ya, kata Nabi kan istaftu qalbak, mintalah fatwa terhadap apa? Terhadap hatimu, hati kecilmu. Ya tentu kita mengikuti sesuai dengan ilmu kita, ya, bukan dengan hawa nafsu kita, gitu kan? Itu yang paling penting. Apalagi kalau namanya kita ngelihat perdebatan itu gak akan pernah selesainya. Dan makin kita banyak ngelihat perdebatan, semakin keras hati kita. Itu hati-hati. Ya semakin keras. Apalagi kita tidak punya dasar ilmu misalkan. Maka yang lebih bagus adalah al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat adalah dianjurkan. Maka yang terbaik kita memposisikan diri sebagai perekat umat, ya, menjadi perekat pemersatu umat. Ya, tentu pemersatu umat ini jelas-jelas misalkan bid'ah itu seperti mencela sahabat yang dilakukan oleh orang-orang Syiah misalkan, mencela sahabat, itu jelas-jelas bid'ah. Adapun bid'ah-bid'ah yang sifatnya ijtihadiyah, ada yang mengatakan ini bid'ah, ini bukan, gitu ya. Itu kita harus mempelajari secara lebih dalam, ya, mempelajari secara lebih dalam. Seperti misalkan zikir ba'da sholat, ada yang zikirnya sir, ada sebagian yang zikirnya apa? Jahar. Apakah kemudian ada yang mengatakan kalau zikirnya dijaharkan itu bid'ah? Hati-hati, sebab ada hadis dalam riwayat Muslim, ya, satu ketika Nabi pernah menjaharkan zikir, mengeraskan zikir, gitu. Tapi memang para ulama mengatakan itu tujuannya Nabi dalam rangka mengajarkan. Dalam rangka apa? Mengajarkan. Ya, jadi dalam perkara-perkara yang masih ada dasarnya, baik dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, maka jangan terlalu mudah itu mengatakan apa? Bid'ah. Kalau masih ada dasarnya. Kecuali tidak ada dasarnya sama sekali atau menyelisihi sunnah, ya, itu jelas-jelas termasuk ke dalam bid'ah. Memang kalau kita bahas bid'ah ini harus ada pembahasan tersendiri. Bahkan ada satu ulama nulis buku judulnya Mafhumul Bid'ah wa Atharuhu fi Iddirabil Fatwa Al-Mu'asirah. Memahami bid'ah dan dampaknya terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Nah, itu bisa sampai satu pembahasan khusus, gitu kan? Tidak cukup dengan membahas satu hadis ini selesai, enggak. Mungkin di benak kita masih banyak pertanyaan.
apalagi dalam hal-hal yang sifatnya teknis kan. Ustaz, saya sering melakukan ini, apakah ini termasuk bid'ah? Ustaz, saya sering melakukan ini, apakah itu bid'ah atau enggak? Nah, itu kan, dan tidak mungkin terjawab semuanya. Jadi yang paling penting itu, ya, paling penting apa? Kita terus belajar. Semakin terus belajar, kita tahu mana yang bid'ah, mana yang enggak, yang bukan bid'ah. Ya, karena ini perlu belajar, dan belajar itu perlu apa? Perlu proses. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah. Semata-mata itu kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, untuk menyempurnakan